Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Mei Kalimatus Syuro sebagai dosen saya pengampu pendidikan psikologi pendidikan semester 4 PKMI di IAI Al-Fazili. Bu Mei memberikan 5 pertanyaan, yakni pertama, saya bacakan ya. Menurut Anda sebagai guru, mengapa perlu mempelajari psikologi pendidikan? Nomor 2, bagaimana kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan? Yang ketiga, menurut Piaget, anak-anak menjalani perkembangan kognitif dengan melalui 4 tahapan. Disuruh sebutkan. Yang nomor 4, menurut Harlock, terdapat 3 faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosional. Sebutkan. Yang kelima, jelaskan secara singkat teori belajar menurut A. E.L. Thorndike, The Law of Effect. B. Ivan Pavlov, Classical Conditioning. Dan C. G.W. Watson, yaitu tentang conditioning reflex. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Baik, nomor 1. Menurut Anda, mengapa sebagai guru perlu mempelajari psikologi pendidikan? Kalau menurut saya, karena dengan mempelajari psikologi pendidikan, calon guru bisa mengetahui bagaimana karakteristik dari setiap siswanya. Karena setiap siswa kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, paling tidak guru itu tahu, oh anak ini itu bandel, oh anak ini itu pintar, oh anak ini itu cerdas, oh anak ini itu ngalem anaknya, seperti itu. Dan juga dengan psikologi pendidikan, kita tahu anak ini sepertinya sedang bermasalah dari rumah. Oh anak ini pagi-pagi sangat bersemangat. Oh anak ini sepertinya uang sabunnya kurang. Nah, dengan mempelajari psikologi pendidikan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, yang kita hadapi kepada anak-anak tersebut. Seperti itu. Bagaimana kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan? Mana ya? Menurut saya, kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan adalah dengan psikologi pendidikan, kita itu bisa mengukur peserta didik dalam hal jasmani, rohani, sosio-emosional, dan mental. Oh, anak ini rohaninya bagus, fisiknya bagus, sehat. Kalau yang rohani, oh dia ini suka beribadah. Lalu kalau sosio-emosional, anaknya ini suka marah, oh anaknya ini penakut, oh anaknya ini nangisan, cengeng, dan lain-lain. Lalu mental, kalau mental kita tahu bahwa oh anak ini sangat percaya diri, percaya dirinya kuat. Atau oh anak ini cepat putus asa, belum dicoba sudah putus asa. Itu adalah salah satu kontribusi psikologi pendidikan dalam proses pendidikan. Jadi kita tahu bagaimana apa yang harus dilakukan ke depannya untuk menangani anak-anak yang banyak ini di dalam kelas. Seperti itu. Nomor 3. Menurut Piaget, anak-anak menjalani perkembangan kognitif dengan melalui 4 tahapan. Sebutkan. Ya, menurut Piaget memang ada 4 tahapan perkembangan anak-anak. Yang pertama, sensori motor, yaitu terjadi mulai bayi baru lahir sampai umur 2 tahun. Lalu yang kedua, yakni praoperasional, yaitu anak umur 2 tahun sampai 7 tahun. Selanjutnya, operasional konkret, yaitu sekitar anak umur 11 sampai 12 tahun. Yang terakhir, operasional formal, yaitu umur 12 tahun ke atas. Action. Sekarang tahap sensori motor, yaitu anak umur 0 atau baru lahir sampai umur 2 tahun. Pada masa-masa ini, anak hanya menganggap benda itu ada ketika mereka melihatnya. Jika mereka tidak melihatnya, maka benda itu dianggap tidak ada. Dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya adalah melalui panca indera mereka. Selain itu, mereka masih belum bisa. Oke, selanjutnya masa praoperasional, yaitu anak umur 2 sampai 7 tahun.
Pada masa-masa ini, mereka sudah bisa mempresentasikan segala benda, tempat, dan orang dalam simbol-simbol. Contoh, oh kalau seperti ini namanya gajah. Oh kalau seperti ini kucing. Oh kalau seperti ini sayur jengkol. Atau kalau seperti ini sawi. Oh kalau yang banyak tanamannya di jojo-jojo itu namanya sawah. Nah seperti itu, mereka sudah bisa menyimbolkan benda-benda tersebut. Dan juga mereka sudah bisa memecahkan masalah. Tapi cara pemecahan masalah mereka itu hanya dari intuisi mereka, belum dari logis mereka. Selanjutnya adalah tahap operasional konkret, yaitu anak umur 7 tahun sampai 11 tahun. Pada umur-umur ini, mereka sudah bisa memecahkan masalah secara kompleks. Tapi tetap masalah-masalah yang kompleks ini harus konkret, masih belum bisa abstrak. Jadi mereka sudah bisa berpikir bagaimana cara memecahkan masalah ini, tapi tetap harus konkret ya. Kalau abstrak mereka masih belum mampu. Nah, ini selanjutnya yaitu tahap operasional formal, yaitu anak umur 12 tahun ke atas. Pada masa-masa ini mereka sudah bisa menyelesaikan berbagai masalah yang konkret maupun yang abstrak. Mereka sudah bisa menyusun hipotesis-hipotesis yang ada di pikiran mereka. Dan hipotesis tersebut mereka kemas menjadi suatu pemecahan masalah yang lebih baik. Seperti itu. Nomor 4. Menurut Harlock, terdapat 3 faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosional. Sebutkan ya. Memang Harlock mempunyai teori yang membuat anak-anak itu ada faktor tentang sosio-emosional. Ini yang pertama dari faktor keluarga, lalu juga dari faktor kematangan nenek itu sendiri. Yang ketiga dari faktor pendidikan, di mana dia bisa mengolah emosi dan intelijensi mereka. Nomor 5. Jelaskan secara singkat teori belajar menurut Thorndike, The Law of Effect, Ivan Pavlov, Classical Conditioning, dan Western Conditioning Reflex. Jadi ketiga para ahli tersebut sama-sama meneliti tentang stimulus dan respon. Stimulus adalah hal-hal yang diberikan dan respon adalah reaksi yang diberikan akibat adanya stimulus tersebut. Thorndike dengan The Law of Effect. Thorndike mengatakan bahwa titik besarnya adalah bahwa jika stimulus yang diberikan itu menyenangkan, maka respon yang didapatkan juga akan diperkuat, juga akan menyenangkan. Sedangkan jika stimulus yang diberikan itu cenderung lemah atau membosankan, maka responnya pun juga akan membosankan dan lemah. Lalu Ivan Pavlov dengan classical conditioning. Menurut Ivan Pavlov, stimulus itu bisa merubah tingkah laku seseorang. Jadi tingkah laku seseorang itu bisa diubah berdasarkan peraturan yang diberikan kepadanya. Ivan Pavlov pernah meneliti dari anjing. Jadi ada seekor anjing yang setiap kali pemiliknya datang, anjing tersebut mengeluarkan air liurnya. Ivan Pavlov merasa ini perlu diteliti. Lalu Ivan Pavlov mencoba beberapa hal. Salah satunya memberikan makanan. Jadi Ivan Pavlov itu membedakan ke anjing itu, ini makanan yang bisa kamu makan, yang ini tidak bisa kamu makan. Setiap kali ada makanan yang bisa dimakan, jadi ada kayak bel gitu, kering 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 kering, itu anjingnya datang lalu diberi makanan. Setiap kali diberi makanan, anjing itu mengeluarkan air liurnya. Setelah beberapa hari, Ivan Pavlov mencoba hanya membunyikan bel tersebut tapi tidak diberi makan. Dan yang ia lihat,
anjing tersebut tetap mengeluarkan air liurnya walaupun tidak melihat makanan tersebut. Contoh lain bisa juga dari makanan, seperti buah jeruk nipis misal. Jika kita membayangkan saja jeruk nipis, itu kalau kita makan jeruk nipis pasti kayak wajah saya sudah berubah hanya membayangkan makan jeruk nipis. Lalu ringtone HP, karena kita keseringan mendengar ringtone HP kita tahu ini ringtone HP ku, ada yang WhatsApp, ada yang Instagram, ada yang chat kita, ada yang Telegram kita. Itu salah satu dari teorinya Ivan Pavlov, yaitu tentang classical conditioning. Baik, sekarang yang terakhir yaitu teorinya J.B. Watson tentang conditioning reflex. Menurut Watson, stimulus itu berupa inputnya, yaitu stimulus, dan outputnya itu berupa respon. Memang hampir sama, tapi yang membedakan, Watson hanya mengakui stimulus dan respon berupa tingkah laku yang dapat diamati atau dapat diteliti, yaitu observable. Jika tingkah laku itu tidak dapat diamati atau diteliti, maka Watson merasa itu tidak sah. Seperti rasa, cinta, marah, emosional, itu tidak bisa diamati. Jadi Watson tidak mengakui hal itu. Tapi tetap Watson itu mengakui bahwa dari lahir manusia itu sudah dikaruniai oleh cinta, emosional, rasa takut, ambisi, rasa marah. Memang seperti itu. Tapi tetap kalau tidak bisa diteliti dan diamati, menurut Watson itu tidak sah. Harus dapat diteliti. Tapi hebatnya Watson ini itu, menurut saya yang saya baca di artikel dan di jurnal, yaitu dia mengambil dan menyempurnakan. Jadi dari Thorndike dia ambil juga, dari Pavlov dia juga ambil, lalu dia sempurnakan teori-teori tersebut menjadi teorinya sendiri. Bahkan Watson itu pernah bilang, beri saya 10 anak, maka saya akan ubah 10 anak itu menjadi sesuai keinginan saya. Saking Watson percaya akan tingkah laku yang dapat diamati tersebut. Sekian dari saya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.